Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmada Muharani dengan NIM 240209502066 dari kelas PTIKG Fakultas Teknik Jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Fadli Rahman Baso, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang deadlock, di mana deadlock adalah kondisi dalam sistem operasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan eksekusi. Hal ini dapat menyebabkan sistem menjadi tidak responsif dan menghambat proses lain. Dalam sistem operasi, deadlock bisa terjadi ketika proses-proses bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana deadlock terjadi dan bagaimana cara menanganinya. Untuk menjelaskan lebih lanjut, saya akan membahas 3 topik utama. Adapun yang pertama yaitu Resource Allocation Gap atau RAG. Yang kedua, penanganan deadlock. Yang ketiga, perbaikan deadlock. Resource Allocation Gap. Apa itu Resource Allocation Gap? Resource Allocation Gap atau RAG adalah representasi grafis yang digunakan dalam sistem operasi untuk menganalisis alokasi sumber daya terhadap proses. Graf ini berguna untuk mendeteksi kemungkinan deadlock dengan menunjukkan hubungan antara proses dan sumber daya. Elemen dalam RAG. RAG terdiri dari beberapa elemen penting. Yang pertama, node atau simpul dalam graf. Proses digambarkan sebagai lingkaran. Sumber daya R1, R2 digambarkan sebagai persegi panjang. Adapun yang kedua yaitu sisi dalam graf, di mana yang pertama request edge menunjukkan bahwa suatu proses meminta sumber daya. Yang kedua assessment edge atau menunjukkan bahwa sumber daya telah diberikan ke suatu proses. Deteksi deadlock dengan RAG. Jika dalam graf terdapat siklus tertutup, maka deadlock terjadi. Jika tidak ada siklus, maka sistem masih dalam keadaan aman. Adapun yang kedua yaitu penanganan deadlock. Terdapat beberapa cara untuk menangani deadlock agar sistem tetap berjalan dengan baik, yaitu yang pertama, pencegahan deadlock. Deadlock dapat dicegah dengan menghilangkan salah satu dari 4 kondisi Kaufman yang menyebabkan deadlock terjadi. Keempat kondisi Kaufman tersebut adalah: yang pertama, saling mengunci atau mutual exclusion. Sumber daya tidak bisa digunakan oleh lebih dari suatu proses dalam satu waktu. Misalnya, printer hanya bisa digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Yang kedua, hold and wait atau menahan dan menunggu. Proses yang sudah memiliki sumber daya tetap menahannya sambil menunggu sumber daya lain yang dibutuhkan. Untuk mencegah ini, sistem harus meminta proses untuk melepaskan sumber daya sebelum meminta yang baru. Yang ketiga yaitu no preemption, tidak ada pengambilan paksa. Sumber daya tidak bisa diambil paksa dari suatu proses yang sedang menggunakannya. Pencegahan bisa dilakukan dengan membolehkan sistem mengambil kembali sumber daya saat dibutuhkan oleh proses lain. Adapun yang keempat yaitu circular wait, menunggu secara melingkar. Terjadi ketika ada rantai proses yang saling menunggu sumber daya satu sama lain, membentuk lingkaran yang menyebabkan deadlock. Cara mencegahnya adalah dengan memberikan urutan prioritas pada sumber daya sehingga proses hanya bisa meminta sumber daya dalam urutan tertentu. Adapun penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock dilakukan dengan memastikan bahwa sistem tidak pernah masuk dalam keadaan tidak aman. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan bunker algorithm. Cara kerjanya yaitu: yang pertama, setiap proses harus menyatakan jumlah maksimum sumber daya yang mungkin dibutuhkan. Yang kedua, sistem hanya akan mengalokasikan sumber daya jika kondisi sistem tetap aman setelah alokasi dilakukan. Yang ketiga, jika suatu alokasi menyebabkan sistem berada dalam keadaan tidak aman, maka permintaan sumber daya akan ditunda sampai sistem kembali aman. Dengan cara ini, sistem selalu memastikan bahwa deadlock tidak akan terjadi sebelum mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga yaitu perbaikan deadlock. Jika deadlock sudah terjadi, maka sistem harus memperbaikinya
ada dua cara utama yang bisa digunakan. Yang pertama, deteksi deadlock. Sistem dapat menggunakan algoritma pencarian siklus dalam RIG untuk mendeteksi deadlock. Jika ditemukan siklus dalam graf, berarti deadlock telah terjadi. B. Pemulihan dari deadlock. Setelah deadlock terdeteksi, langkah berikutnya adalah memulihkan sistem agar bisa berjalan kembali. Ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama, terminating proses, menghentikan semua proses yang mengalami deadlock. Menghentikan proses satu persatu hingga siklus deadlock terputus. Kelemahannya adalah bisa menyebabkan kehilangan data atau harus mengulang eksekusi proses dari awal. Yang kedua, resource preemption, mengambil kembali sumber daya dari beberapa proses dan memberikannya ke proses lain yang membutuhkannya lebih dahulu. Sistem harus memilih proses mana yang akan kehilangan sumber daya sementara, lalu memberikannya kembali setelah deadlock teratasi. Demikian pemaparan saya mengenai deadlock. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.